Presentasi kelompok bayi tapir. Asnia, Dafa Maulidi, Dewi Tri Nur Jamilah, Khuluddin Syah, Muhammad Nurul Hidayat, dan Muhammad Ramli. Filsafat dan sejarah perkembangan ilmu. Di sini kita ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian dan karakteristik filsafat. Dan yang kedua, sejarah filsafat berdasarkan latar belakang wilayah. Dan yang ketiga, sejarah ilmu dan perkembangan pengetahuan. Pengertian dan karakteristik filsafat. Kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia. Terdiri dari kata philos, yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia, yang berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Jadi, filosophia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Karakteristik filsafat itu ada 5. Radikal, rasional, kritis, integral, dan juga sistematis. Sejarah filsafat berdasarkan latar belakang wilayah. Yang pertama, filsafat barat. Mencakup 4. Filsafat Yunani klasik, abad pertengahan, abad modern, dan kontemporer. Yang kedua, filsafat timur. Yang ketiga, filsafat timur tengah. Berikutnya kita akan membahas tentang sejarah ilmu dan perkembangan pengetahuan. Sebelum kita membahas tentang periode-periode, kita akan membahas tentang ilmu dan apa itu pengetahuan. Menurut Suhartono, ilmu secara terminologis dan sains memiliki pengertian sama, yakni pengetahuan. Ilmu dapat dikatakan sebagai akumulasi pengetahuan yang sistematis atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat dengan faktor ruang dan waktu yang pada prinsipnya dapat dinikmati oleh panca indera. Adapun pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami segala objek yang digapainya. Jadi ilmu dan pengetahuan sangat erat kaitannya dengan penalaran manusia. Kegiatan berpikir memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan logika, dan yang kedua analitis. Apa itu analitis? Analitis yakni berpikir dengan menyandarkan kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang sistematis. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Secara teoritis, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mitologi bangsa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di timur kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional, serta manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Periode yang pertama yang akan kita bahas yaitu periode Yunani kuno, di mana tempat bersejarah sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu. Zaman ini berlangsung dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad ke-6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap an acquiring attitude
atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis atau mendalam dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur dan mencapai puncak kejayaan atau masa kemasan. Zaman ini juga bermunculan atau lahir ilmuwan terkemuka. Sebut saja sosok Thales, ada Plato, Socrates, Pythagoras, Aristoteles. Selain itu ada juga nama-nama seperti filosof Anaximander, terus ada Demokritos yang dikenal sebagai bapak atom pertama, terus Archimedes yang seorang ahli matematika, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Berikutnya ada periode Islam. Di periode Islam ini, atau yang pasti kita tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dalam surat Al-Alaq, ayat pertama berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi. Adapun keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani. Di periode Islam ini bermunculan juga tokoh-tokoh atau yang terkenal yang berjasa bagi ilmu pengetahuan seperti Al-Hawi, karya Al-Razi, ada lagi Ibnu Sina yang menulis buku-buku kedokteran, Ibnu Rusdi, dan dalam bidang kimia ada Jabir Ibnu Hayyan dan Al-Biruni. Selain itu di bidang logika atau filsafat ada nama Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, atau di barat terkenal dengan Avicenna, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tafil, Ibnu Rusdi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada masa Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utamanya yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Yang terakhir ada periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Zaman ini juga bidang fisika mencapai kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebut saja ada tokoh-tokoh terkenal, ada Albert Einstein. Kesimpulannya bahwa perkembangan ilmu tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh. Hal yang penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diiringi dengan pengembangan moralitas spiritual. Karena apa? Sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai. Jadi tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia.
Dampak positifnya dapat kita semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Tetapi dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi pada intinya, gunakanlah ilmu pengetahuan itu secara bijak dan arif. Terima kasih.